Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah teknik korosi dengan materinya yang akan dibahas adalah stress corrosion cracking atau korosi retak tegang. Anggota kelompok kami yaitu ada Aida Konitatilah dengan nomor registrasi 18050524007 dan saya Sofiatul Zahra Isma Nabila dengan nomor registrasi 18050524008. Yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan tentang pengertian korosi, kemudian pengertian dari stress corrosion cracking atau SCC, yang ketiga proses terjadinya SCC, dan yang terakhir penyebab dan pencegahan SCC. Corrosion atau korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Contoh dari reaksi redoks korosi adalah karat baja, reaksi aluminium dengan air, pembakaran magnesium di udara, dan masih banyak lagi. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu corrosion of corrosion ataupun penyebab terjadinya korosi. Di sini dijelaskan penyebab terjadinya korosi ada 3 penyebab. Yang pertama environment, yang kedua elektrolit, dan yang ketiga elektrochemical. Untuk penjelasan environment yaitu atau bisa disebut lingkungan hidup. Biasanya itu yang menjadikan penyebabnya yaitu seperti air dan kelembapan udara. Untuk elektrolit ini yaitu asam dan garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Yang ketiga yaitu elektrochemical ataupun elektrokimia. Ini bisa disebut juga jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab akan membentuk sel elektrokimia. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu dari macam-macamnya itu kan pasti ada fungsinya, dari jenis-jenisnya itu kan pasti ada fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu uniform corrosion ataupun korosi seragam. Korosi seragam yaitu korosi yang terjadi pada permukaan material akibat bereaksi dengan oksigen biasanya. Untuk yang kedua yaitu Trevich corrosion ataupun korosi celah. Korosi celah merupakan salah satu jenis korosi lokal yang menyerang pada celah-celah yang umumnya terjadi karena adanya jebakan air atau elektrolit di antara celah sambungan retakan. Yang ketiga yaitu galvanic corrosion ataupun korosi galvanik. Korosi galvanik yaitu jenis korosi yang terjadi ketika dua buah logam atau penduang yang berbeda saling kontak atau bersentuhan dalam satu larutan elektrolit. Elektrolit dapat berupa larutan air, garam, asam, dan basa. Proses korosi ini melibatkan reaksi elektrokimia, oksidasi, dan reduksi. Untuk selanjutnya yaitu selective corrosion ataupun korosi selektif. Korosi selektif adalah suatu bentuk korosi yang terjadi karena pelarutan komponen tertentu dari panduan logam. Yang kelima yaitu painting corrosion ataupun korosi sumur. Korosi sumur merupakan bentuk korosi yang
berlokasi di mana akan terbentuknya suatu rongga atau lubang yang pada material. Yang terakhir yaitu stage corrosion ataupun korosi retak tegangan, atau yaitu proses retak yang mengeluarkan aksi secara bersamaan dari bahan busuk atau karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu stage corrosion tracking, atau bisa disebut dengan retak tegangan korosi. Stage corrosion tracking ataupun retak tegangan korosi merupakan salah satu mekanisme kegagalan dari material yang melibatkan tegangan tarik atau karena perlakuan khusus dan serangan dari lingkungan korosif. Untuk penjelasan untuk di sebelahnya kan sudah ada gambarnya, jadi mungkin bisa difahami. Untuk gambar yang di bawahnya itu contoh terjadinya korosi ataupun serangan dari lingkungan yang tadi biasanya itu karena terkena dengan kelembapan udara dan air. Untuk presentasi selanjutnya yaitu kondisi of stage corrosion tracking. Condition of stage corrosion tracking dibagi menjadi 3. Yang pertama, tensile stretch. Yang kedua, torsion environment. Yang ketiga, susceptible material. Yang pertama yaitu tensile stretch. Tensile stretch yaitu tegangan tarik yang mungkin terjadi pada tegangan luar yang bekerja pada komponen. Yang kedua yaitu corrosive environment ataupun lingkungan yang korosif, yaitu ketika suatu bahan pada lingkungan korosif, maka logam akan mengalami stage corrosion tracking. Yang ketiga yaitu susceptible material. Susceptible material yaitu bahan rentang ataupun logam panduan lebih rentan terhadap stage corrosion tracking daripada logam murni. Pencegahan korosi. Yang pertama, pengecatan. Jembatan, pagar, dan railing biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timbel dan zinc akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Yang kedua, pelumuran oli dan gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air. Yang ketiga, pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak piring dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. Yang keempat, tin plating. Tin plating atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut tin plating. Timah tergolong logam yang tahan karat. Yang kelima, galvanisasi. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Pipa besi, tiang telepon, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zinc. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Yang keenam, chromium plating. Chromium plating atau pelapisan dengan kromium. Besi atau baja juga dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, misalnya untuk bumper mobil. Proses terjadinya stress corrosion cracking. Yang pertama, muncul retak dan penjalaran. Retak dapat terjadi pada yang pertama, permukaan yang tidak rata. Biasanya hal ini terjadi karena adanya benturan dari logam terhadap benda yang lebih keras yang menimbulkan retak sehingga terjadi korosi. Yang kedua, korosi antar butir, yakni terjadi apabila daerah batas butir terserang akibat adanya endapan di dalamnya. Batas butir menjadi tempat yang sering terjadinya proses pengendapan dan pemisahan.
Yang ketiga, corrosion plates. Untuk proses terjadinya korosi yang kedua yaitu penyebaran retakan secara merata. Retakan terjadi secara merata diakibatkan karena faktor lingkungan, bahan material, dan mikrostruktur. Pencegahan terhadap stress corrosion cracking. Yang pertama dengan pemilihan material yang tahan atau imun terhadap stress corrosion cracking. Ketika memilih bahan, perlu diperhatikan ketahanan atau imunnya terhadap stress corrosion cracking atau korosi itu sendiri. Yang kedua, modifikasi lingkungan. Ketika suatu material misalnya bereaksi dengan klorida panas, maka akan lebih mudah terjadi korosi retak tegak. Untuk itu, pencegahannya perlu memodifikasi lingkungan tersebut. Yang ketiga, dengan mengurangi tegangan tarik. Ketika bahan tersebut dipasang, perlu dikurangi tegangan tarik dari material. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu saya dengan Isma. Bila ada salah kata, mohon maaf. Atas perhatian dan kesempatan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.